Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa selebgram Lisa Mariana hari ini. Sebelumnya, Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kasubdit 1 Dittipit Siber Barreskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso bilang pihak Lisa Mariana telah mengkonfirmasi untuk hadir. Sebelumnya, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa pada Senin kemarin, namun tidak hadir. Lalu bagaimana pemeriksaan perdana Lisa Mariana sebagai tersangka? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Denny Yusua. Selamat pagi Rahma. Rahma, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak Lisa Mariana akan hadir pada jam berapa? Iya, tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Lisa Mariana, Adisti, dan disebutkan bahwa memang hari ini Lisa Mariana ini menghadiri pemeriksaan pertama dirinya sebagai tersangka dan akan dilaksanakan nanti usai sholat Jumat atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Gedung Barreskrim Polri. Nah, selain itu juga dari kuasa hukum menyebutkan bahwa akan membawakan bukti-bukti baru begitu pada pemeriksaan kali ini, namun tidak dirincikan apa bukti yang akan dibawakan begitu, akan dilampirkan dalam pemeriksaan kali ini. Tapi tentunya yang bisa dipastikan bahwa Lisa Mariana ini pasti hadir pada pemeriksaan hari ini, yang mana kita ketahui Adisti dan juga saudara sebelumnya ini sudah dijadwalkan pemeriksaan pada Senin lalu, tapi Lisa Mariana ini berhalangan hadir karena masalah kesehatan begitu yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, dan meminta penjadwalan ulang yaitu hari ini, dan ini dipastikan Lisa Mariana hadir untuk pemeriksaan kali ini. Dan memang kita ketahui bahwa sebelumnya dari Lisa Mariana ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober lalu ini terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditetapkan kepada dirinya begitu, karena sebelumnya memang Lisa Mariana ini mengunggah video begitu ya yang berkaitan terkait dengan hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan karena itulah dari Ridwan Kamil ini melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri, dan akhirnya setelah melakukan gelar perkara juga pemeriksaan dari Barreskrim Polri ini menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka begitu. Adisti dan juga saudara, nanti kita akan nantikan bagaimana dengan jalannya pemeriksaan begitu, apakah Lisa Mariana ini akan ditahan atau tidak oleh kepolisian, dan kita nantikan nanti jalannya pemeriksaan di pukul 2 siang, Adisti. Informasi dari kuasa hukum, Lisa Mariana akan memenuhi panggilan penyidik, polisi, ditetapkan sebagai tersangka, dan ini adalah pemeriksaan perdana sebagai tersangka Lisa Mariana. Tampaknya Lisa ini tidak menerima dari penetapan tersangka. Apakah ada informasi, langkah atau upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak Lisa Mariana? Apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan atau seperti apa? Rahma. Nah, ini memang yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, Adisti dan juga saudara, dan saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi begitu kepada pengacara atau kuasa hukum dari Lisa Mariana, apakah akan ada langkah hukum yang akan diupayakan begitu ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Dari kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, ini menyebutkan tidak akan ada pra-peradilan begitu, dan Lisa ini kooperatif dan menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah ini, dan dirinya juga menyebutkan bahwa kemungkinan juga dan percaya diri kalau kliennya atau dalam hal ini adalah Lisa Mariana tidak ditahan usai diperiksa hari ini sebagai tersangka begitu, karena ini berhubungan dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 310 dan 311 terkait pencemaran nama baik dan fitnah, di mana ancaman hukuman pidananya ini di 9 bulan penjara, minimal 9 bulan penjara dan maksimal 4 tahun pidana penjara. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kuasa hukum dari Lisa Mariana bahwa optimis begitu dan percaya diri kalau Lisa Mariana tidak akan ditahan usai dari pemeriksaan, dan juga selain itu juga dari kliennya ini kooperatif dan mengikuti dari proses hukum yang berjalan, dengan salah satunya adalah mengikuti pemeriksaan pada hari ini sebagai tersangka, Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu dari pemeriksaan Lisa Mariana hari ini, dan rencananya pada pukul 2 siang nanti tersangka Lisa Mariana akan memenuhi
panggilan dari penyidik polisi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juga juru kamera Denny Yosua melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni terkait dengan kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab terdakwa berada di Lapas Nusa Kambangan. Selain Amar Zoni, 5 terdakwa lain yang berada di Lapas Nusa Kambangan juga dihadirkan secara online. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Aktor Amar Zoni yang sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba kini menjadi penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Kejari Jakarta Pusat mengungkap dalam kasus terakhir, Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Masuk kategori high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Dan seperti memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus keempat aktor Amar Zoni. Ia pertama kali ditangkap di rumahnya pada Juli 2017. Kala itu polisi menyita ganja seberat 39,1 gram sabu. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, kasus ketiga Amar Zoni. Ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram, ganja 1,3 gram. Tim Liputan Kompas TV. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.